Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel saya. Kali ini saya akan mereview dan mengkritik sebuah jurnal yang berjudul tentang pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance terhadap economic performance dengan competitive advance sebagai pemoderasi. Yuk langsung saja kita simak pembahasannya. Poin pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Yang pertama, motivasi atau isu. Saat ini pembangunan ekonomi di Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Tidak kurang terdapat 30.000 perusahaan yang beroperasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Namun peningkatan jumlah industri di Indonesia cukup kontradiktif dengan kinerja ekonomi manufaktur di Indonesia yang menurun. Selanjutnya, research gap. Kinerja industri manufaktur Indonesia sepanjang 2015 mengalami jeblok. Ini ditunjukkan dengan indeks manajer pembelian atau Purchasing Manager Index selalu di bawah 50. Sementara itu, tekanan untuk menaikkan jual kian kuat seiring depresiasi rupiah terhadap dolar yang berkepanjangan. Ini menurut Kurniawan pada tahun 2016. Selanjutnya ialah fenomena. Return saham perusahaan berfluktuatif setiap tahunnya. Pada zaman perekonomian pasar yang disertai dengan terwujudnya good economic performance, tidak saja menurut adanya kinerja ekonomi yang hemat secara ekonomi, tetapi membawa keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi juga perlu disertai adanya perilaku kinerja ekonomi yang etis, yaitu dengan perwujudan secara baik tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat. Ini menurut Melanie pada tahun 2015. Selanjutnya ialah kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian serta research gap dan fenomena dengan baik. Selanjutnya poin 2. Jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang A, economic performance adalah gambaran tentang kondisi suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan ekonomi suatu perusahaan yang mencerminkan kinerja ekonomi dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan. Kemudian yang B, profitabilitas menyatakan bahwa peningkatan environmental performance adalah sumber informasi agar pentingnya perusahaan dapat mencapai tingkatan produksi yang efisien, perbaikan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, penekanan biaya yang disebabkan karena kerusakan lingkungan, dan kesempatan memperoleh pasar baru. C. Citra perusahaan merupakan kesan terhadap suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, bahwa citra perusahaan yang baik dapat terbentuk dengan memberikan kualitas akan produk, barang maupun jasa yang baik kepada konsumen sesuai dengan bidang usahanya, menurut Watson 2012. Untuk kritik di poin ini tidak ada dikarenakan penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Poin 3. Apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dalam penelitian ini? Dalam penelitian ini, kinerja ekonomi diukur dengan return saham. Return saham adalah tingkat pengembalian yang diperoleh investor, baik keuntungan atau kerugian dari aktivitas investasi, dan dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam membeli serta mempertahankan saham. Seberapa besar maupun kecil return saham yang didapat atau diperoleh karena adanya perubahan harga saham, jika saham naik, maka return saham pun meningkat. Sebaliknya, jika harga saham menurun, return saham pun menurun. Ini menurut Wirasaidana pada tahun 2017. Kritik untuk poin ini, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Poin 4. Apakah research question atau rumusan masalah dalam penelitian ini?
Yang pertama, apa pengertian dari teori stewardship, teori akuntansi positif, teori legitimasi, economic performance, environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan corporate advance. Kedua, bagaimana perumusan hipotesis mengenai pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Ketiga, metode penelitian apakah yang digunakan untuk mengukur ekonomi performance. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. 5. Apakah tujuan penelitian ini? Yang pertama, mengetahui pengertian dari teori stewardship, teori akuntansi positif, teori legitimasi, economic performance, environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan corporate advance. Kedua, mengetahui cara perumusan hipotesis mengenai pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Ketiga, mengetahui metode penelitian yang digunakan untuk mengukur economic performance. Kritik untuk poin ini, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis. Poin 6. Apakah kontribusi dari penelitian ini? Di Indonesia, environmental performance dapat diukur dengan proper, yaitu program penilaian peringkat kinerja penaatan dalam pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Proper yang dimaksud agar para stakeholder dapat menyikapi serta aktif informasi tingkat penataan ini dan mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya, menurut Giovanni pada tahun 2017. Kritiknya, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general. Poin 7. Apakah grand teori yang dilakukan atau digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama adalah teori stewardship. Adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya. Kemudian stewardship ini muncul bersamaan dengan perkembangan akuntansi. Teori yang kedua adalah teori akuntansi positif, di mana dengan tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaannya. Selanjutnya, teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima di pihak luar atau dilegitimasi. Postulat dari teori legitimasi ini adalah organisasi bukan hanya harus terlihat memperhatikan hak-hak investor, namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik. Ini menurut Will Mushart pada tahun 2000. Kemudian untuk kritiknya ini, peneliti sudah cukup jelas menjelaskan lebih dari satu grand teori dalam penelitian ini. Poin 8. Jelaskan keterkaitan grand teori yang dijelaskan dengan penelitian yang sedang digunakan atau dilakukan. Yang pertama itu teori stewardship. Keterkaitannya di dalam penelitian ini yaitu perilaku steward yang kolektif, sebab steward ini berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai. Kemudian teori akuntansi positif. Keterkaitannya dalam penelitian ini terletak pada variabel corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi akuntansi disajikan di dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. Selanjutnya adalah teori legitimasi. Keterkaitan teori ini dalam penelitian ini ialah terletak pada variabel environmental performance, yaitu adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Kritik untuk poin ini, peneliti sudah menjelaskan hubungan keterkaitan grand teori dengan penelitian yang sedang dilakukan. Poin 9, buatlah gambar kerangka konseptual. Di sini sudah
terlihat atau gambar yang sudah dibuat. Untuk kritiknya, peneliti mengkonsep tujuan ini dalam bentuk hipotesis. Poin 10. Apakah hipotesis penelitiannya? Yang pertama, environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Kemudian hipotesis yang kedua, corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. Kemudian hipotesis ketiga, corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Kemudian hipotesis yang keempat, competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance. Hipotesis kelima, competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Kemudian hipotesis yang keenam, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Kemudian hipotesis 7, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Kritiknya adalah hasil penelitian membuktikan bahwa environmental performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Corporate image terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. Poin 11. Jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model dan metode analisis data. Yang A. Rancangan penelitian kuantitatif dengan metode asosiatif. B. Definisi operasional variabel dan pengukurannya. Yang pertama, variabel dependent sama dengan economic performance. Kemudian yang kedua, variabel independent sama dengan environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan competitive advantage moderating. Kemudian C. Teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel yang digunakan menggunakan purposive sampling. Kemudian yang D. Unit analisis. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Dan populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di BI selama periode laporan 2016 sampai 2018. E. Jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. F. Uji kelayakan model. Pengujian terhadap penelitian ini menggunakan model regresi data panel. Alat analisis yang digunakan adalah Microsoft Excel, aplikasi eViewer 9.0. Kemudian G. Metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel. Bisa dilihat. Kritik untuk poin ini ialah peneliti kurang jelas dalam menampilkan indikator terkait pendekatan kualitatif. Kemudian peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan penarikan sampel. Kemudian peneliti sudah cukup jelas menampilkan unit analisis. Kemudian peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan jenis data tapi masih secara implisit. Kemudian peneliti kurang jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. Harusnya peneliti menjelaskan proses uji secara terperinci. Kemudian peneliti sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel. Kemudian poin 12. Jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Persamaan model regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Terlampir rumusnya. Untuk kritiknya ini, peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dalam penelitian ini. Poin 13. Jelaskan pembahasan hasil penelitian. Statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis dan pembahasannya. Kemudian yang A, statistik deskriptif, peneliti sudah cukup menampilkan hasil data penelitiannya, terus hasil uji kelayakan modelnya, peneliti juga sudah menampilkan data hasil uji kelayakan model, kemudian hasil uji hipotesis. Uji F dari tabel di samping menunjukkan bahwa F statistik ini lebih
besar dari F-tabel dan nilai Prof-nya itu 0,00 lebih kecil dibanding 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak HA diterima. Variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap economic performance. Kemudian uji R kuadrat atau koefisien determinasi. Di sini dapat dijelaskan oleh environmental performance-nya, corporate image, corporate social performance, dan competitive advance sebesar 61,80%, sementara sisanya sebesar 38,20%. Dijelaskan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Poin 14. Apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini? Yang A. Simpulan. Hasil penelitian membuktikan bahwa environmental performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa hubungan antar kinerja lingkungan dan kinerja keuangan berpengaruh negatif yang didasarkan bahwa biaya pengelolaan lingkungan akan menambah biaya produksi dan meningkatkan biaya marginal. Kemudian corporate image terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa usaha untuk meningkatkan corporate image perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi merosotnya industri manufaktur adalah daya beli masyarakat yang tengah menurun. Belum lagi perlambatan ekonomi global yang sudah terjadi sejak 2015. Kemudian corporate social performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa penyebab corporate social performance tidak berpengaruh. Salah satu faktor yang paling dominan karena masih banyaknya perusahaan mengabaikan konsep triple bottom lines karena lebih mengutamakan profit dibanding people dan planet. Kemudian keterbatasan. Periode penelitian relatif masih sangat singkat, hanya 5 tahun, yaitu selama periode 2014 sampai dengan 2018, sehingga memungkinkan praktik mengungkapkan lingkungan perusahaan yang masih belum menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit dan hanya perusahaan manufaktur yang jumlahnya 11 perusahaan. Penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 4 variabel, yaitu environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan competitive advantage. Kemudian minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengolahan data e-viewers sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. Kemudian dalam penelitian ini kurangnya mendapat referensi dari penelitian terdahulu. Implikasinya tidak ada dalam penelitian ini. Kritik untuk poin ini ialah peneliti sudah sangat cukup jelas dan lengkap terkait keterbatasan ini. Kemudian peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitiannya. Harusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait pengaruh performance, corporate image, corporate social performance terhadap economic performance dengan competitive advance sebagai pemoderasi. Sekian pembahasan, review, dan kritik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar video ini lebih bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.